Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai investasi sekuritas. Nah, langsung saja kepada submateri yang pertama, yaitu tujuan investasi. Nah, ada 5 alasan yang membuat perusahaan tertarik untuk membeli obligasi. Nah, alasan yang pertama yaitu sebagai antisipasi atau untuk menjamin bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya meskipun dalam kondisi yang sulit. Nah, kenapa demikian? Karena contohnya begini, ketika perusahaan A menginvestasikan sebagian sahamnya kepada atau menginvestasikan akasnya kepada perusahaan lain atau perusahaan B, maka di saat perusahaan A membutuhkan dana atau mengalami kerugian, maka tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan A yaitu menarik investasi yang ditanamkan kepada perusahaan B sehingga perusahaan A dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik seperti semula. Nah, kemudian tujuan yang kedua, memanfaatkan kelebihan kas yang tidak terpakai dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai hasil dari puncak penjualan musiman. Nah, ketika perusahaan mendapatkan kelebihan kas daripada kas tersebut tidak digunakan, maka baiknya menginvestasikan kas tersebut agar mendapatkan keuntungan bunga atau dividen dari investasi tersebut. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk memperoleh pendapatan bunga dari investasi obligasi atau dividen dari investasi saham. Tentunya ketika kita melakukan investasi, maka kita mengharapkan pendapatan bunga atau pendapatan dividen obligasi dari investasi saham yang kita tanamkan kepada perusahaan lain. Nah, kemudian yang keempat, untuk menjamin tersedianya bahan mentah mempengaruhi dewan direksi atau untuk mendiversifikasikan produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, perusahaan pembuatan helm yang menyerahkan pekerjaan pengecatannya kepada sebuah perusahaan khusus sehingga untuk menjamin kesinambungan dari kontrak pekerjaan pengecatan ini, maka perusahaan pembuatan helm tersebut mungkin akan membeli 20% hingga 50% kepemilikan saham di perusahaan pengecatan tersebut. Nah, kenapa demikian? Untuk menjamin harmonisasi atau hubungan antara perusahaan yang membuat helm dengan pengecatan, perusahaan helm akan menginvestasikan uang kasnya kepada perusahaan yang melakukan pengecatan helm tersebut agar kerjasama yang antara perusahaan helm dan perusahaan pengecatan berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kelima, untuk mengendalikan aktivitas operasional investasi dan pendanaan dari perusahaan lain. Nah, dalam hal ini perusahaan induk menguasai lebih dari 50%. Nah, kepemilikan saham di perusahaan anak di mana perusahaan induk melakukan investasinya tersebut bermaksud bukan lagi hanya sekedar untuk memperoleh dividen ataupun mempengaruhi perusahaan anak, melainkan lebih dari itu. Nah, yaitu ingin mengendalikan seluruh aktivitas di perusahaan anak. Berarti perusahaan induk di sini ingin menguasai semua perusahaan anak. Demikian penjelasan submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinarian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi sekuritas investasi.
Klasifikasi sekuritas investasi. Sekuritas utang adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang pada umumnya memiliki karakteristik, yaitu pertama, nilai nominal merupakan nilai jatuh tempo yang menggambarkan jumlah yang akan dibayarkan kembali oleh debitur kepada kreditur pada saat pinjaman jatuh tempo. Yang kedua, bunga dibayarkan secara berkala. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo menunjukkan kapan pinjaman akan dilunasi. Untuk tujuan akuntansi, sekuritas utang dapat diklasifikasikan menjadi sekuritas yang diperdagangkan atau trading sekuritas, terus sekuritas yang tersedia untuk dijual, dan sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas ekuitas menggambarkan kepemilikan pemegang saham atau investor dalam perusahaan investasi. Pada umumnya, setiap lembar saham akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan memberikan suara terkait perusahaan. Berbeda halnya dengan sekuritas utang. Sekuritas ekuitas tidak memerlukan pembayaran bunga dan juga tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Investasi dalam sekuritas ekuitas atau saham dianggap cukup menarik mengingat adanya potensi kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dari peningkatan harga sekuritas. Selanjutnya, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas ini adalah sekuritas utang yang dibentuk oleh perusahaan dengan maksud dan kemampuannya untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan jatuh tempo. Sekuritas ini hanya dikategorikan sebagai sekuritas utang karena sekuritas ekuitas pada umumnya tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Perusahaan harus memiliki tujuan untuk memiliki sekuritas sampai dengan jatuh tempo. Selanjutnya, sekuritas yang tersedia untuk dijual. Sekuritas ini merupakan sekuritas utang yang tidak dimiliki sampai dengan jatuh tempo dan tidak diklasifikasikan sebagai trading sekuritas yang dianggap akan tersedia untuk dijual pada saat dibutuhkan. Sekuritas ini juga dapat dikategorikan sebagai sekuritas ekuitas yang tidak dianggap sebagai trading sekuritas dan tidak diperlakukan dengan menggunakan metode ekuitas. Kebanyakan dari sekuritas investasi perusahaan yang diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual, mengingat bahwa perusahaan pada umumnya menggunakan sekuritas investasi sebagai wadah untuk menyimpan kelebihan kas operasionalnya yang tidak terpakai nanti pada saat dibutuhkan. Sekuritas yang tersedia untuk dijual ini baru akan dijual atau diperlihatkan atau dilikuidasi. Terus trading ekuitas merupakan sekuritas yang dikategorikan sebagai sekuritas utang dan sekuritas ekuitas yang dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam waktu dekat. Investasi dalam sekuritas ini meliputi penjualan sesering mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek.
Jika harga sekuritas dirasa murah, maka perusahaan akan membelinya. Dan sebaliknya, begitu harga naik, maka akan segera dijual untuk mendapatkan capital gain atau keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Dan yang terakhir, sekuritas yang dibeli oleh perusahaan dengan maksud dapat mempengaruhi secara signifikan atau mengendalikan kegiatan operasinya jika investor memiliki kepemilikan saham yang investi yang sekurang-kurangnya 20% dari saham yang beredar, maka perusahaan investi yang dibeli oleh investor akan dikaitkan menjadi sekuritas investasi. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Mulanji. Jadi saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok saya, yaitu bagian yang ketiga, yaitu perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Banyak perusahaan yang memanfaatkan uang kasnya yang tidak terpakai dengan cara membeli saham atau biasa disebut dengan sekuritas ekuitas atau obligasi sekuritas utang dari perusahaan lain. Jika saham atau obligasi tersebut dibeli dengan dimaksud bukan untuk secara aktif diperjualbelikan, namun tersedia untuk dijual ketika kebutuhan kas perusahaan sewaktu-waktu meningkat, maka sekuritas investasi ini akan diklasifikasi sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Jadi investasi dalam sekuritas ini akan dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Jadi sekuritas investasi tertentu yang dinamakan sebagai sekuritas yang diperdagangkan atau biasa disebut dengan sekuritas trading securities. Jadi dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang pendek, harga jangka pendek. Jadi investasi dalam sekuritas ini juga akan dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar sewajarnya. Jadi itu. Selanjutnya, trading sekuritas lebih bersifat lancar dibandingkan dengan available for sale securities. Available for sale securities bisa bersifat lancar dan juga tidak lancar, tergantung pada kebutuhan dana perusahaan. Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sekuritas ekuitas dapat diklasifikasikan secara trading securities, available for sale, dan equity method securities. Jadi, dari sudut pembukuan investor, pencatatan akuntansi atas investasi dalam sekuritas ekuitas akan sangat tergantung pada besarnya kepemilikan investasi dalam perusahaan investasi. Investasi dalam equity method securities atau biasa disebut sekuritas metode ekuitas yang menggambarkan bagaimana kepemilikan sekurang-kurangnya 20%. Jadi tidak dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Jadi nilai akun investasi dalam saham akan naik atau turun seiring dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi dalam aset bersih atau modal. Terus investasi dalam held to maturity securities atau biasa disebut dengan securities yang dimiliki hingga jatuh tempo akan dilaporkan di neraca sebesar harga perolehan yang diamortisasi. Jadi dilaporkan sebesarkan nilai wajar. Jadi tidak dilaporkan sebesar nilai wajar. Terus adapun klasifikasi sekuritas, ada jenis dan penyajian neracanya perlakuan tersebut. Jadi held to maturity itu jenis sekuritasnya itu utang. Jadi penyajiannya di neraca. Penyajiannya di neraca itu harga perolehannya tidak diamortisasi, sedangkan perlakuan atas perubahan nilai nilai sementaranya itu tidak diakui. Terus available for sale itu adalah jenis sekuritasnya itu utang dan ekuitas. Jadi penyajiannya di neraca itu nilai pasar wajar. Jadi perlakuan atas perubahan nilai sementaranya itu dilaporkan dalam modal
pemegang saham. Terus yang ketiga itu training. Jadi jenis sekuritasnya itu utang dan ekuitas, sama seperti available for sale. Terus dia penyajian di neracanya juga nilai pasar wajar. Terus perlakuan atas perubahan nilai sementaranya juga itu dilaporkan dalam laporan laba rugi, serta yang terakhir itu metode equity method. Jadi jenis sekuritasnya itu ekuitas, terus penyajiannya di neraca itu harga perolehan setelah disesuaikan dengan perubahan dalam aset bersih investasi. Jadi invested bisa disebut dengan modal, dan perlakuan atas perubahan nilai sementaranya itu tidak diakui jadi sama seperti held to maturity. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Harloti dengan NIM C0217323 dari kelompok 1. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi dari tema kelompok saya. Nah, ada materi yang akan saya jelaskan itu mengenai poin keempat, mengenai pengakuan pendapatan. Baik, langsung saja. Pengakuan pendapatan. Alasan utama perusahaan melakukan investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas dari perusahaan lain adalah untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga atau dividen. Dalam kasus sekuritas utang, perhitungan bunga menjadi lebih komplikasi mengingat adanya perbedaan yang sering terjadi antara harga beli dengan nilai jatuh tempo atau nilai nominal sekuritas. Proses amortisasi premium atau diskonto yang timbul akan mempengaruhi besarnya pendapatan bunga yang diakui untuk setiap periodenya. Dan untuk sekuritas ekuitas, pengakuan pendapatan atau dividen tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investasi. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu sekuritas utang. Ingat kembali bahwa sekuritas utang memiliki tingkat bunga kupon atau kontrak yang ketika dikalikan dengan nilai nominal sekuritas menunjukkan jumlah kas yang akan diterima oleh pemegangnya dalam bentuk bunga untuk setiap tahun. Nah, bunga seringkali diterima setiap 6 bulan sekali. Ketika bunga diterima, akun kas di debit dan pendapatan bunga di kredit. Akan tetapi ketika sekuritas utang diperoleh dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai jatuh temponya dan diklasifikasi sebagai held to maturity atau dimiliki jatuh tempo, amortisasi atas premium atau diskonto akan menyisakan besarnya pendapatan bunga. Pembeli atau investor menghitung nilai sekarang dari nominal obligasi PF pokok dan nilai sekarang anuitas dari jumlah bunga yang akan diterima pada setiap akhir interval periode bunga atau PFA bunga. Kita masuk kedua, yaitu sekuritas ekuitas. Jadi begitu sekuritas ekuitas atau saham dibeli, satu dari dua metode yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang terjadi atas investasi tergantung pada besarnya pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan investasi. Jadi ada 3 kepemilikan, yaitu yang pertama kurang dari 20%. Nah, kepemilikan kurang dari 20% itu untuk mencatat investasi saham dengan kepemilikan kurang dari 20% ini, metode harga pokok digunakan. Dengan metode ini, investasi dicatat sebesar harga perolehan dan pendapatan diakui ketika dividen ditunai diumumkan ketika investor pengumuman tersebut atau ketika dividen dijumlah dari investasi. Nah, dalam investasi saham dengan kepemilikan kurang 20% ini, investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi, apalagi mengendalikan. Dan investor tidak mencatat bagian dari laba ataupun rugi bersih yang dilaporkan ke investasi. Terus kita masuk yang kedua, yaitu kepemilikan 20% sampai dengan 50%. Jadi apabila besarnya kepemilikan investor atas perusahaan investasi adalah 20% hingga 50%, maka investor akan mencatat pernyataan tersebut dalam pembukuan dengan menggunakan metode ekuitas.
Dengan metode ekuitas ini, investasi pada awalnya akan dicatat sebesar harga perolehan, sama seperti halnya dengan investasi lainnya. Akan tetapi akun investasi dalam saham secara berkala akan disesuaikan untuk mencerminkan perubahan yang terjadi dalam aset bersih atau modal investasi. Dalam investasi 20% sampai 50% ini, di mana investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi, maka pembelian saham akan dicatat dengan mengeluarkan akun investasi dalam saham. Dalam hal ini metode dikeluarkan itu menggunakan metode ekuitas. Terus yang ketiga itu lebih dari 50%. Nah, di mana investor atau perusahaan induk mengendalikan perusahaan investasi atau perusahaan anak, maka perolehan saham akan juga dicatat menggunakan akun investasi dalam saham. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam investor ini adalah metode ekuitas dan prosedur konsolidasi. Jadi rentan pengaruh pengendalikan itu lebih dari 50% itu mengendalikan perusahaan investor. Jadi mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan mengenai akuntansi atas perubahan sementara nilai sekuritas. Nah, di dalam akuntansi atas perubahan sementara nilai sekuritas ini ada dua metode, yaitu investasi dalam metode yang pertama yaitu equity method security atau sekuritas metode ekuitas. Nah, di dalam metode ini menggambarkan bagian kepemilikan sekurang-kurangnya 20% itu tidak dilaporkan kepada di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Jadi bagian kepemilikan 20% ini tidak ada dilaporkan di dalam neraca sesuai dengan nilai sebenarnya di pasar. Kemudian dampak dari ini saldo akun investasi dalam saham akan naik turun seiring dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi dalam aset bersih modal investor atau yang membeli sekuritas. Kemudian metode yang kedua yaitu investasi dalam held to maturity security atau sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, di dalam metode ini itu akan dilaporkan pada neraca. Pada neraca sebesar harga perolehan yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan sebesar nilai pasar wajar. Nah, di metode ini yang dilaporkan kepada neraca itu hanya nilai yang setelah diamortisasi. Nilai pasar wajarnya juga itu tidak dilaporkan. Nah, kreditur harus memiliki maksud dan kemampuan untuk terhadap dua sekuritas tersebut, karena dari kemampuan kreditur terhadap untuk memahami dua metode sekuritas tersebut, maka tidak ada alasan bagi debitur untuk mengakui perubahan harga pasar yang terjadi di sepanjang periode tersebut. Jadi kreditur sudah mengetahui lebih dahulu bahwa harga yang sebenarnya seperti ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan dari Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan membuat satu video, yaitu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengklasifikasian ulang sekuritas. Nah, kadangkala manajemen mengubah tujuannya memiliki sekuritas perusahaan lain. Sebagai contoh,
Perusahaan mungkin saja pada awalnya membeli sekuritas dengan maksud untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Namun kemudian dengan pertimbangan tertentu, perusahaan berubah tujuan dan memutuskan untuk memanfaatkan sekuritas tersebut sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual nantinya pada saat perusahaan membutuhkan uang kas. Dalam kasus ini, perusahaan dapat mengklasifikasi ulang sekuritas dari trending securities menjadi available for sale securities. Nah, di samping itu, perusahaan juga mungkin saja pada awalnya membeli saham sebagai investasi jangka pendek dan kemudian memutuskan untuk meningkatkan bagian kepemilikannya dalam perusahaan investasi agar dapat memperoleh pengaruh yang signifikan. Nah, jika perusahaan mengklasifikasi ulang sekuritas yang dimilikinya, sekuritas akan dicatat sebesar nilai pasar wajar yang berlaku pada saat klasifikasi ulang dilakukan. Karena sekuritas pada awalnya telah dicatat pada pembukuan sebesar biaya historis, maka biaya historis ini harus dihapus dari kategori sekuritas yang lama dan kemudian sekuritas akan dicatat dengan kategori yang baru sebesar nilai pasar wajarnya. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya tentang pengklasifikasian ulang sekuritas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.